The Beginning After the End, salah satu manhwa paling populer yang dibaca banyak wibu, dapat adaptasi anime yang tayang season ini. Dan animenya kelihatannya sangat dibenci oleh para wibu. Alasannya sangat jelas tentu saja, yaitu animasinya yang kelihatan generik dan pasaran, sama actionnya yang ada di level presentasi PowerPoint yang pakai move untuk transisinya. Saking jeleknya anime ini, Tertomi sebagai autor original sampai harus keluar dan bikin pernyataan tentang produksi animenya. Berita ini tentunya cukup sedih bagiku, karena The Beginning After the End adalah karya yang benar-benar aku enjoy, baik dalam bentuk light novel ataupun manhwanya. Kalau kalian belum tahu, ada satu perdebatan yang akan terus berlangsung selama manusia masih ada di bumi ini. Perdebatan itu adalah, mana yang lebih baik? Apakah anime atau manga? Perdebatan ini terjadi antara anime fan dan manga fan yang selalu debat setiap kali ada adaptasi anime dari manga. Dan kasus kayak gini, di mana ada adaptasi anime yang gagal diproduksi dengan baik oleh studionya adalah hal yang bikin para manga reader makin jumawa. Mereka akan keluar dari batu tempat mereka tinggal dan komen, manganya lebih bagus. Gue lebih suka manganya. Dan sejenisnya. Adaptasi The Beginning After the End ngasih 1 poin lagi ke mereka, karena manhwanya jauh lebih baik dari anime yang ada. Tapi, apakah benar yang para manga fan bilang? Apakah manga emang selalu lebih bagus dari animenya? Ya, untuk banyak kasus. Harus diakui, banyak anime adaptasi dari manga yang gagal. Mungkin karena animasinya yang jelek, ceritanya yang di-cut, atau manganya yang sulit untuk diadaptasi. Ada banyak adaptasi anime yang justru membunuh manganya, ngehancurin hype-nya, dan bikin orang-orang gak tertarik untuk baca manganya karena animenya yang jelek. Tentu ini ngebunuh tujuan utama dari produksi anime, yaitu sebagai bentuk promosi untuk manganya. Mari kita lihat beberapa kasus yang terkenal, dan kita akan mulai dari yang paling terkenal dulu. Berserk. Aku pernah bahas di video pertama yang kuupload gimana jeleknya anime ini dikarenakan penggunaan CGI. Padahal, manga ini adalah manga legendaris yang menduduki tahta tertinggi di My Anime List. Sangat disayangkan tentunya, mengingat Berserk punya cerita yang benar-benar bagus, ditambah lagi art yang selalu ngasih kesan iri setiap kali ku baca. Dan animenya... ya... ada yang pernah dengar nama Junji Ito di sini? Mangaka yang terkenal dengan komik horornya yang selalu bisa bikin pembacanya gak nyaman. Beberapa manga seperti Uzumaki, Tomie, Gyo, sama one shot lain darinya sukses untuk bikin nama Junji Ito melambung sebagai mangaka horor terbaik di Jepang. Sampai sejauh ini, udah ada 5 adaptasi anime dari manga karya Junji Ito, tapi nggak ada satupun yang bagus. Junji Ito adalah mangaka jenius, yang benar-benar bisa ngegunain media manga untuk cerita-ceritanya. Ditambah lagi, artnya yang benar-benar Lovecraftian, seakan-akan bukan berasal dari dunia ini yang makin nambah kesan misterius dari cerita dan karakternya. Dan animenya, malah kayak anime komedi. No. Another point for manga fan. You're a fucking disappointment. Sudah cukup bikin kalian anime fan marah. Mari kita bikin manga fan merasakan hal yang sama dengan satu pertanyaan. Apakah ada anime yang lebih bagus dari manganya? Tentu ada. Dan maaf kepada kalian para shonen fans yang akan marah kepadaku. Tapi aku harus tetap bilang satu hal. Kimetsu no Yaiba dan Jujutsu Kaisen, 2 anime ini lebih bagus daripada manganya. Wait, sebelum kalian ngebacot gak jelas di komen, biar aku jelaskan dulu alasannya. Ada satu kelebihan anime yang gak dimiliki oleh manga, yaitu show, don't tell. Dengan media anime, kreatornya bisa ngasih lihat apa yang terjadi dan bukan ngasih tahu apa yang terjadi ke penonton. Ini benar-benar kerasa di Jujutsu Kaisen. Kalau kalian baca manganya, mungkin akan sadar bahwa Gege Akutami itu ngasih tahu pembaca tentang kekuatan dari karakternya. Ini bisa dilihat dari banyaknya textbox penjelasan tiap kali ada karakter yang lagi berantem. Dan jujur aja, itu boring. Beda sama animenya yang ngasih lihat gimana kekuatan dari karakter tersebut bekerja. Kayak kekuatan Aoitodo di season 1 contohnya. Lebih mudah dipahami dan lebih engaging di animenya daripada di manga. Atau nanti di season 3, kita akan diperkenalkan dengan Hakari yang punya kekuatan overpower. Ketika aku baca di manga, menurutku penjelasan kekuatannya benar-benar sulit dipahami dan bikin bosan. Oleh karena itu, aku nungguin gimana Mappa nanti bakal ngeanimasiin kekuatan gambling yang dimiliki oleh Hakari. Tentunya, aku masih percaya bahwa mereka gak akan ngilangin prinsip show, don't tell yang udah dipegang sejak season 1. Kalau untuk Kimetsu no Yaiba, gimana bilangnya ya? Aku gak terlalu suka dengan ceritanya, mungkin karena terlalu simple. Tapi aku gak bilang bahwa manga ini jelek atau gimana. Cerita Kimetsu no Yaiba itu standar untuk manga Shonen Jump. Dan cerita yang simple ini juga bisa jadi gateway bagi para wibu baru untuk masuk ke dunia anime. Itulah kenapa aku lebih suka anime Kimetsu no Yaiba daripada manganya. Karena setiap ada action scene,
Ufotable ngeluarin seluruh budget yang mereka miliki sampai nggak bayar pajak untuk bikin animasi yang indah di mata. Begitulah, walaupun sering debat, pada dasarnya kalian anime fan dan manga fan sama-sama punya hal yang jelek, dan aku siap jadi musuh kalian berdua karena bilang hal itu. Tapi sebelum kalian berdua ngeroyok, aku masih ada satu pertanyaan yang mungkin bisa menyatukan kalian manga fan dan anime fan. Apakah ada anime dan manga yang sama-sama bagus? Wow, ada. Banyak malahan. Akan kusebut yang bisa kuinget di kepalaku. Chainsaw Man Grand Blue Vinland Saga Hunter x Hunter Kaguya-sama Kono no Tomare Monster Pluto Solo Leveling Look Back Yurkem Dededems Dedede Destruction Blue Box Maiden Abyss Koe no Katachi Death Note Oshinokori Life JoJo Spy Family Mob Psycho Evangelion dan masih banyak lagi. Di antara banyaknya judul itu, aku akan bahas satu aja yang baru tayang musim kemarin. Dandadan. Dandadan itu bagus, baik itu animenya ataupun mangganya. Dan ini gak terlepas dari cara Yuki Nobutatsu nyampein cerita di mangganya. Ceritanya menarik dan sulit untuk bisa gagal diadaptasi jadi anime. Dan juga art mangganya yang bagus dan unik, tapi nggak terlalu aneh sampai bikin studionya sakit kepala untuk mengadaptasi manga ini. Apalagi studio yang produksinya adalah Sainsaru, studio yang memang udah terkenal dengan anime-anime aneh yang sudah pernah diproduksi sebelumnya. Match Made in Heaven, begitulah hubungan antara Dandadan dengan Sainsaru. Ini tentunya adalah hal yang bagus bagi wibu karena bisa ngasih pilihan entertainment. Kalian yang lebih suka baca, bisa baca mangganya. Sedangkan yang lebih suka sama animasi, juga bisa nonton animenya. Atau mungkin kalian sama kayak aku, ngelakuin keduanya. Itulah yang bikin Dandadan bagus. So, mana yang lebih bagus antara manga dan anime? Untuk menjawab itu, tentunya tergantung gimana cara studio dan director mengadaptasi manga tersebut. Beberapa manga bagus, gagal untuk bisa diadaptasi dengan baik sehingga hasil akhirnya adalah anime yang cenderung sampah atau biasa aja. Ada juga manga yang biasa aja, tapi karena tim produksinya hebat, jadi bisa ngubah manga tersebut jadi anime yang bagus. Ada juga manga yang bagus, ketemu tim produksi yang bagus sehingga menjadi anime yang tentunya bagus juga, dan bisa dinikmati oleh banyak wibu di dunia ini. Jadi bagi kalian anime fan dan manga fan, mungkin sudah waktunya sudahi perkelahian kalian. Mari kita bersama-sama berpegangan tangan menuju masa depan di mana kalian bisa menghormati satu sama lain. Segitu aja dariku untuk video ini. Sorry karena makan waktu agak lama untuk nayangin videonya. Sebenarnya kemarin aku udah ada bikin skrip untuk video dengan tema lain. Tapi kayaknya bakal aku scrap atau diundur aja produksinya. Entah kenapa aku masih belum puas gitu sama skrip video tersebut. Anyway, makasih udah nonton dan subscribe kalau kalian mau. Aku Takaki dan sampai jumpa di video berikutnya.